Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pioners, balik lagi ya di channel Mang Adun. Kali ini kita akan bahas ya di sesi tanya ini. Ada yang bertanya di salah satu komentar ya. Ini pertanyaannya bagus banget untuk pengetahuan kita semua. Tapi ya demi kenyamanan dan keamanan kita semua bersama ya, Mang Adun sengaja crop itu nama seseorang pioners yang bertanya itu seperti itu. Jadi ya karena kan takutnya merasa nggak enak atau gimana ya, Mang Adun potong. Jadi hanya Mang Adun ambil pertanyaannya saja seperti itu ya. Katanya 24 perasa nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, tapi setiap proyek pai harus, mungkin ya maksudnya itu harus input 24 perasa kita. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini keren ini ya. Sebelumnya Mang Adun ucapkan terima kasih kepada siapa ini yang bertanya ya. Tidak bisa Mang Adun sebutkan gitu. Jadi Mang Adun izin untuk memasukkannya ke sesi tanya ya, karena beliau juga memang bertanya supaya untuk pengetahuan kita semua. Jadi seperti itu ya. Oke, yang dimaksud beliau tuh betul ya. Ini pertanyaannya bagus banget, Mang Adun katakan sekali lagi. Karena apa? Mungkin ada ya, bahkan kita juga sempat berpikir seperti itu barangkali ya gitu. Jadi kok perasa sandi kita nih nggak boleh dikasih tahu ke orang lain, kan seperti itu. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, kan seperti itu. Tapi kok ini kenapa setiap proyek Pi Network itu membutuhkan atau meminta kita untuk memasukkan perasa sandi? Seperti itu ya gitu. Jadi bagaimana ini penjelasannya? Itu bagaimana kalau misalkan itu proyek itu malah jadinya tanda kutip ya gitu, jadinya malah menyadap atau membajak akun kita seperti itu. Oke, Mang Adun udah cari informasi dari berbagai sumber ya khususnya, dan seperti biasa Mang Adun tanya ke Mas Bro AI atau artificial intelligence ya gitu. Beliau atau robot buatan kecerdasan itu mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan kepada kita seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita mengerti ya. Nanti Mang Adun coba bahasakan seperti biasa ke bahasa yang sederhana ya. Oke, karena kita sama-sama belajar tentang Pi Network di channel Mang Adun ini. Oke, kita OTW langsung aja ke informasinya. Oke, informasi yang pertama ya, kita perlu tahu ya, apa itu perasa sandi ya, untuk lebih jelasnya kan gitu. Barangkali ada yang bertanya seperti apa sih perasa sandi itu penjelasannya kan gitu ya. Kita bahas full di video kali ini. Perasa sandi adalah kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai kata sandi untuk mengamankan akun atau data. Perasa sandi lebih aman daripada kata sandi tradisional yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol karena lebih sulit ditebak oleh peretas dan lebih mudah diingat oleh manusia. Perasa sandi dapat berupa apa saja seperti lirik lagu, kutipan favorit, atau lelucon pribadi yang mudah diingat dan diketik. Nah, ini mungkin penjelasan dari AI ini ya, itu karena ada benarnya ya. Menurut teman Mang Adun yang orang Bekasi itu Om Raffi ya, itu sempat memberikan sedikit penjelasan tentang kata sandi tradisional, yaitu paduan antara simbol, angka, dan huruf. Itu untuk menguatkan ya supaya tidak mudah ditebak. Tapi kabarnya di sini perasa sandi itu lebih aman. Karena apa? Ya kalau misalkan kutipan lirik lagu, ya kan, mau sebanyak apa itu bisa gitu loh, sehingga ya itu tidak akan mudah diretas. Dan kabarnya nih hacker-hacker itu akan dengan mudah menebak ya, misalkan contoh dari nama ya, misalkan Mang Adun, misalkan nama Mang Adoen gitu kan, seperti itu. Nah ketika misalkan peretas mau masuk ya, itu dia cukup
menggunakan nama Mangadoen. Nah, ini paling Mangadoen. Jadi mudah ditebak. Tapi kalau misalkan dicampur dengan yang tradisional tadi ya, sandinya itu dengan angka dan simbol itu lebih kuat, dan frasa sandi itu akan lebih kuat lagi ya. Contoh misalkan Mangadun menambahkan ya, Mangadun Pi Network dan sebagainya lah, bisa lebih panjang, intinya seperti itu juga gitu kan, dan bisa lebih mudah diingat, katanya seperti itu. Terus di sini kabarnya lagi frasa sandi direkomendasikan oleh NIST untuk keamanan tingkat lanjut. Beberapa contoh frasa sandi yang populer adalah Fix Horse Battery, apa seperti itu ya, terus Stable, terus dan I Love You 3000. Wah, keren ya. Oke, jadi seperti itu ya, ini untuk penjelasan frasa sandinya, dan kita akan masuk ke apa namanya ya, lanjutnya lah ya. Oke, frasa sandi bekerja sebagai alat untuk melindungi akun dari polusi dan penggunaan oleh pihak yang tidak sesuai dalam sistem digital. Frasa sandi disimpan dalam bentuk enkripsi dan diperlukan untuk verifikasi identitas pengguna setiap kali mereka ingin mengakses konten sensitif atau melakukan transaksi. Nah, kita udah masuk nih ya. Jadi ini kan yang dimaksudkan pertanyaan tadi itu, kita untuk melakukan transaksi seperti itu. Jadi diperlukan frasa sandi itu. Saat pengguna memasukkan frasa sandi yang benar, sistem akan memverifikasinya dengan enkripsi yang disimpan dan mengizinkan akses ke konten atau fitur yang diinginkan. Jika frasa sandi salah, sistem akan menolak permintaan akses dan memberikan pesan kesalahan. Nah, ini mungkin ada beberapa pioners yang mengalami frasa sandinya tidak bisa dibuka, sudah buatkan juga ya videonya, dan alhamdulillah udah beberapa bulan lalu masih ada aja yang nonton gitu kan. Jadi alhamdulillah bermanfaat ya. Terus frasa sandi harus diperbolehkan dengan cara yang aman dan tidak dapat ditemukan oleh pihak ketiga. Oh, ini betul ya. Untuk memastikan keamanan frasa sandi, pengguna harus mengikuti petunjuk pengamanan. Nah, di sini nih, pengguna harus mengikuti petunjuk pengamanan yang diberikan oleh platform atau perusahaan yang mereka gunakan. Nah, ini jawabannya sederhana ya, cukup sederhana. Tapi nanti Mang Adun akan lanjutkan ke informasinya untuk kita lebih tahu lebih dalam gitu, bahwasanya untuk memastikan frasa sandi pengguna harus mengikuti petunjuk pengamanan yang diberikan oleh platform atau perusahaan yang mereka gunakan, itu seperti apa sistemnya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi kita memang betul, seperti contohnya core team tidak boleh memasukkan frasa sandi di luar situs resmi, kan seperti itu, dan masih banyak lagi lah ya. Terus di sini juga ada sistem atau diksi ya, yang mengatakan dalam sistem digital frasa sandi disimpan dalam bentuk enkripsi. Nah, itu Mang Adun juga sempat apa ya namanya, wah ini maksudnya apa kan gitu kan. Enkripsi mungkin beberapa pioners ada yang sudah tahu, tapi barangkali juga ada yang belum tahu. Jadi Mang Adun sudah menanyakannya ya kan. Nah, ini jawabannya, maksudnya disimpan dalam bentuk enkripsi itu apa ya. Nah, di sini Mas Bro AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, menjelaskannya. Ketika frasa sandi disimpan dalam bentuk enkripsi, artinya frasa sandi tersebut diubah menjadi kode atau format yang sulit dipahami tanpa kunci enkripsi yang tepat. Nah, ini udah mulai masuk nih ya, kita ke pembahasan yang lebih dalam. Jadi intinya frasa sandi itu diubah gitu loh. Ketika kita memasukkan frasa sandi ke proyek Pi tanda kutip yang resmi ya, itu secara otomatis sistem dari Pi Network ya atau dari core team itu akan mengubahnya frasa sandi punya kita itu menjadi, katanya ya di sini, menjadi kode atau format yang sulit dipahami tanpa kunci enkripsi yang tepat. Nah, artinya core team itu sudah punya pengamanan yang tangguh ya. Itu di situ ada istilah kunci enkripsi yang tepat. Artinya ketika kita memasukkan frasa sandi itu memang sudah otomatis terkunci
oleh sistem atau program dari core team, sehingga platform tidak akan bisa masuk atau paham ya dengan prasasti kita. Yang kita lihat itu bentuknya prasasti kita saja, tapi ketika kita masuk ke utilitas atau proyek Pi, itu prasasti akan dengan secara otomatis diubah ya menjadi kode yang sulit dipahami. Ini lebih jelas ya, semoga mudah dipahami dan bisa dipahami ya. Ini bagus banget lah untuk pengetahuan kita semua. Nah, terus katanya ini bertujuan untuk melindungi prasasti dari akses yang tidak sah. Ketika seorang pengguna memasukkan prasasti untuk login, prasasti yang dimasukkan akan dienkripsi dan dibandingkan dengan nilai enkripsi yang disimpan dalam sistem. Jika nilai kedua cocok, maka akses akan diberikan. Dengan menggunakan enkripsi, prasasti tetap aman meskipun data tersebut disusupi oleh pihak yang tidak sah. Ini adalah salah satu praktik keamanan yang umum digunakan dalam penyimpanan dan verifikasi prasasti. Oke. Ini penjelasan dari artificial intelligence, kecerdasan buatan tuh menurut Madun sangat jelas ya gitu. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari salah seorang pioneer tadi, dan barangkali untuk pengetahuan kita semua ya. Jadi tidak perlu khawatir sudah gitu ya. Bahkan kayak Edi Kabas dan beberapa pioner senior lainnya gitu, sesepuh itu udah banyak yang melakukan transaksi, dan bukan sekali dua kali. Kayak Edi Kabas tuh udah belasan, mungkin sekarang udah puluhan kali ya gitu. Jadi ya, tapi mana akhirnya ya pai-painya Edi Kabas aman-aman saja. Nah, berarti kan betul sistem ini berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita baca lagi. Enkripsi adalah, nah di sini pengertian ya. Mang Adun menanyakan lagi, mungkin maksud di situ, maksud enkripsi itu apa kan gitu. Enkripsi adalah proses mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami, sehingga data tersebut aman dari akses yang tidak sah. Cara kerja enkripsi melibatkan penggunaan algoritma untuk mengubah data menjadi kode rahasia yang kemudian dapat diubah kembali menjadi bentuk aslinya melalui proses dekripsi. Itu jadi ya sudah seperti itulah ya gitu. Kita mah cukup tahu saja kan gitu, karena kita nggak paham ya program di sana core team itu. Terdapat berbagai jenis enkripsi, termasuk enkripsi end-to-end atau E2EE ya, seperti itu, dan enkripsi public key, private key. Manfaat dari enkripsi antara lain melindungi data dari akses yang tidak sah dan menjaga keamanan informasi yang disampaikan dalam bentuk komunikasi. Enkripsi dapat diterapkan untuk melindungi data pribadi digital seperti email, pesan teks, dan file. Oke, kita lanjutkan. Ini Mang Adun nggak nyangka kalau akan bisa semudah ini ya, karena alhamdulillah Mang Adun tuh jujur setiap mau membuat informasi tentang Pi Network juga selalu berdoa ya gitu. Jadi supaya bisa mudah dipahami gitu kan. Mang Adun juga lisannya bisa lancar seperti itu. Jadi tidak sembarangan ya gitu. Oke. Kita lanjutkan ya, penjelasan. Ada tadi istilah kunci enkripsi ya. Mang Adun penasaran juga. Oke, akhirnya menanyakan juga. Kunci enkripsi adalah sebuah string atau data yang digunakan untuk mengamankan dan membuka kembali data yang telah dienkripsi. Kunci enkripsi digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibuka dengan kunci enkripsi yang tepat.
kunci mana tadi? Kunci enkripsi harus dijaga dengan baik dan hanya diberikan kepada orang yang berwenang untuk membuka data tersebut. Dalam sistem jaringan, kunci enkripsi digunakan untuk mengamankan data yang disimpan dan dikirim melalui jaringan. Kunci enkripsi yang kuat dan aman sangat penting untuk menjaga keamanan data yang tersimpan pada jaringan. Oke, kita sampai pada bagian ini sudah masuk menurut Mang Adun di bagian khusus ya, ranah core team seperti itu. Jadi ini soal kunci enkripsi ini, program-program sistem di core team itu diharuskan kuat sehingga tidak bisa mudah diretas seperti itu ya. Tuh, oke, dan itu ada apa ya? Gambaran lah mungkin seperti itu, teks terang, terus enkripsi, terus wah pokoknya ribet lah. Seperti itu ya, simpelnya saja sih kita tahu ya. Oke, di sini ada apa lagi? Kita bisa baca prasasandi dan utilitas platform atau alat terkait erat dalam konteks keamanan data. Nah, sampai pada pembahasan ini kita bisa paham ya bahwasanya di situ ada istilah prasasandi dan utilitas atau platform atau alat. Di situ terkait erat dalam konteks keamanan data. Jadi artinya itu semacam sudah ada persyaratan, syarat dan ketentuan gitu. Makanya ada utilitas yang sudah resmi untuk saat ini masa enclosed mainnet atau mainnet tertutup ya, ada yang belum. Nah, yang sudah resmi itu artinya yang terkait erat dalam konteks keamanan data gitu, antara prasasandi dan platform atau utilitas yang tersedia seperti itu ya. Jadi keduanya itu antara prasasandi dan utilitas tuh sudah sudah sama-sama bagus lah gitu untuk bisa difungsikan atau digunakan, karena itu ada pertanggungjawabannya, core team langsung gitu yang menanganinya seperti itu. Jadi core team bagi utilitas yang sudah resmi itu dan sudah bisa enkripsi tadi ya, menerima pengubahan data prasasandi itu resmi. Jadi ketika kita masukkan prasasandi ya, itu langsung diubah. Nah, barangkali ini penjelasan sedikit tambahan dari Mang Adun ya. Utilitas yang resmi itu berarti yang sudah memenuhi syarat enkripsi, yaitu ketika kita memasukkan prasasandi, itu prasasandi kita itu benar-benar sudah terenkripsi atau diubah dalam bentuk kode yang tidak mudah dipahami oleh utilitas itu sendiri, dan itu masuknya ke program dan sistem core team seperti itu. Nah, bagi yang utilitas kenapa banyak lah kalau Mang Adun katakan penipuan gitu, itu karena itu tidak resmi ya, sehingga prasasandi yang kita masukkan itu belum terenkripsi ke core team. Simpelnya seperti itu, belum ada kunci enkripsi. Ya, jadi ya core team sendiri tidak tahu, tidak bertanggung jawab soal itu ya. Makanya core team terus mengingatkan kita seperti itu ya. Mang Adun rasa ini pembahasannya ajib dan semoga bisa dipahami ya gitu. Mang Adun sambil merem karena kan untuk bisa menyampaikan pembahasan seperti ini Mang Adun juga sama orang biasa lah ya, tapi kita sama-sama belajar seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Prasasandi adalah serangkaian kata yang digunakan untuk mengontrol akses, pengamanan, dan memulihkan data di dompet kripto atau sistem lainnya. Prasasandi biasanya lebih panjang dan kompleks daripada kata sandi biasa. Ini yang digunakan oleh core team ya, sepertinya 24 kata prasasandi, sehingga keamanannya lebih tinggi secara keseluruhan. Di sisi lain, utilitas atau platform seperti alat pemulihan prasasandi digunakan untuk menyimpan, memulihkan, dan mengelola prasasandi serta kunci enkripsi. Platform ini memainkan peran penting dalam, ini mungkin kok Pi Network ya. Di sini ada istilah yaitu
di sini utilitas atau platform seperti alat pemulihan prasasti yang digunakan untuk menyimpan, memulihkan network berarti kan ya, dan mengelola prasasti serta kunci enkripsi. Platform ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data, terutama dalam konteks penyimpanan dan penggunaan kunci privat dan prasasti untuk mengakses dana kripto atau informasi sensitif lainnya. Oke, di sini jelas ya. Di sini platform ini memainkan peran penting. Artinya Finance di sini memainkan peran penting itu dalam menjaga keamanan data ya Pioneer. Itu seperti yang tadi Mang Adun jelaskan ya, sistem dan program di sana sudah sebegitu bagus lah. Itu intinya kita mah cukup bisa memahami saja. Yang jelas prasasti kita aman karena sudah ada kunci enkripsi di core team ya, seperti itu simpelnya gitu, sehingga utilitas yang sudah resmi juga sudah terhubung secara resmi dan memenuhi syarat dan ketentuan core team, akhirnya tidak bisa mengakses prasasti kita dalam bentuk prasasti secara wujud prasasti yang kita lihat, tapi mereka juga tidak bisa memahami karena itu dalam bentuk kode ya. Oke, asik ini pembahasan. Oke, dan mungkin beberapa pioners juga ada yang sempat mendengar terenkripsi end to end seperti itu, karena Mang Adun perhatikan setiap Mang Adun misalkan ya melakukan telepon di WhatsApp, Mang Adun katakan seperti tadi itu, Mang Adun coba perjelas secara sederhana ya seperti itu. Nah, di sini ada istilah end to end ya gitu. Oke. Nah, apa maksud di WhatsApp pesan dan panggilan terenkripsi secara end to end? Enkripsi end to end WhatsApp memastikan bahwa hanya Anda dan orang yang berkomunikasi dengan Anda saja yang dapat membaca atau mendengar apa yang yang dikirim. Dan tidak ada orang lain di antaranya, bahkan WhatsApp. Karena hal ini dengan enkripsi secara end to end pesan Anda diamankan dengan sebuah kunci, yaitu kunci enkripsi tadi itu ya. Jadi bahkan Finance itu sendiri seperti itu ya, karena kan gini, kan core team ada nih misalkan yang bagian pengamanan prasasti kan gitu ya. Wah, ini prasasti Pioneers nih gitu kan. Kalau misalkan ini tidak diubah ke dalam sebuah kode yang tidak mudah dipahami, ya otomatis ya core team kalau misalkan ada yang berniat jahat bisa saja ya. Misalkan, wow ini sih apa sih namanya prasastinya Pioneers nih, painya banyak nih gitu kan. Tapi ketika kita memasukkan prasasti kita di Pi browser ya, di wallet Pi, itu bahkan core team sendiri tidak bisa membacanya. Ngeri gak? Keren ya. Oke, siap, thank you. Khusus Mang Adun ucapkan kepada yang sudah bertanya ya, mohon maaf Mang Adun sebelumnya minta izin ya gitu. Jadi ini demi menjawab pertanyaan, dan Mang Adun rasa pertanyaannya bagus banget untuk diinformasikan ke semua pioners juga, ya sudah ya, supaya kita sama-sama saling berbagi, oke, berbagi kebaikan seperti itu. Nah, di sini Mang Adun juga udah sempet ya nyambung ke masalah ini ya. Ini ada di sini apa manfaat dari mengenkripsi data yang akan disimpan. Kan di sini nih ya. Tuh banyak ya, melindungi data akses yang tidak sah seperti itu. Nah, terus di sini juga ada siapa pemegang atau pencipta kunci enkripsi ya. Ini pembahasannya luar biasa. Bagaimana cara memastikan utilitas aman saat meminta prasasti, itu nanti akan kita bahas karena ini banyak banget ya. Mang Adun rasa terus apa itu utilitas aman dan bagaimana cara mengukurnya seperti itu. Terus apalagi nih, apa pengertian utilitas aman dan mengapa penting untuk diukur. Nah ya, ini akan kita bahas nanti ya, karena ini videonya sudah cukup panjang tapi asik gitu kan. Jadi ya sudah, kita lanjut nanti saja ya, karena kan beberapa pioner juga mempunyai kesibukan tersendiri, sehingga untuk memahami atau
stay selalu mendengarkan pembahasan soal ini tentunya memakan waktu. Jadi Mang Adun buatkan nanti soal pembahasan yang ini nanti saja ya, yang lainnya ini kita nanti saja ya, khusus ini Mang Adun buatkan. Jadi biar khusus ya, ini khusus pembahasan tentang prasa sandi. Seperti itu. Lebih jauhnya kita jadi bisa mengetahui antara prasa sandi dan utilitas itu seperti apa. Bisa-bisanya utilitas tidak bisa mengakses prasa sandi kita, kan gitu. Bisa-bisanya bahkan Kortim sendiri juga maaf ya yang berperan memegang sistem penguncian atau prasa sandi kita juga tidak tahu, tidak bisa membaca karena sistem otomatis merubahnya ke dalam bentuk kode. Oh, ini sih ya biasalah, membuat kepala kita sedikit hangat, wajar. Seperti itu. Oke ya. Thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun. Barangkali ada yang ingin bertanya, jangan ragu ya. Kalau Mang Adun bisa menjawabnya ya Mang Adun usahakan untuk mencari informasinya. Seperti itu. Kalau misalkan Mang Adun nggak bisa jawab sendiri nih, Mang Adun serahkan ke pioners ya. Seperti kemarin masuk di sesi tanya, tanda tanyanya ada 2. Berarti itu Mang Adun yang nanya ya. Gitu, jadi seperti itu. Oke, sekali lagi Mang Adun ucapkan terima kasih buat yang udah like, comment, subscribe. Yang baru gabung juga selamat bergabung. Kita sama-sama selalu saling mendoakan satu sama lain, satu Indonesia ya. Jangan saling gontok-gontokan ya. Tetap akur, tetap setia. Seperti itu. Mang Adun kangen, udah lama nggak buat video panjang juga gitu kan. Sibuk terus kemarin-kemarin ya, alhamdulillah. Tapi untuk sekarang ini Mang Adun sempat sudah ya. Kalau misalkan nanti ada kesibukan lagi ya kita sharing lagi gitu kan. Oke, semoga tetap sehat selalu ya komunitas P Network, sehat selalu, tetap semangat, sehat lahir batin, kantongnya juga lancar rezeki ya, dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, thank you buat semuanya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.